Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Bagus Lukman. Hari ini saya akan membagikan 3 tips dan triks seputaran Pinter Mercy. Yaitu yang pertama, mengatasi rumah seal ini rusak. Jadi nggak pakem. Berikutnya, mengatasi one way gigi double starter itu yang loss. Dan yang ketiga adalah mengatasi masalah seputar gigi rasio Pinter Mercy. Nah, untuk tips yang pertama yaitu mengatasi master rem depan Pinter Mercy, khususnya yang platina, ini biasanya ngelos, jadi di rem nggak bisa pakem. Itu ternyata rumah sealnya yang di dalam situ, itu kalau Pinter Mercy platina, GTO, KH kalau nggak salah, itu selongsongnya di dalam itu pakai besi. Nah, karena sifat minyak rem yang sebutannya minyak rem, aslinya minyak rem itu bisa dikatakan berbahan dasar air karena masih bisa bercampur dengan air. Nah, besi ketemu dengan air lama-lama akan korosi. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang di dalam situ, itu bisa diganti. Ada yang bisa dilepas. Saya beberapa menemu itu ini yang asli. Ini di dalamnya sini begini. Ini yang asli. Nah, ini bisa dilepas. Jadi ditekan dari sini bisa lepas, atau harus dipanasi dulu. Dipanasi di atas kompor atau pakai gas itu, pakai api las juga bisa. Tapi hati-hati, ini jangan sampai rusak karena ini ada seal karetnya. Ini kalau lepas agak susah nanti. Nah, itu bisa. Ada yang susah. Nah, kalau yang susah, kalau menemu yang susah, ini harus dibubut rata dulu. Nah, untuk selongsongnya ini bisa minta bantuan tukang bubut sekalian, suruh bikinin dengan ukuran, kita membawa sealnya. Kita membawa sealnya ini sekalian. Atau dibelikan juga ada. Ada yang berbahan dari aluminium, ada yang dari stainless. Monggo terserah mau yang apa. Kalau saya biasanya minta tolong ke tukang bubut, suruh bikinin lalu disok. Tuh. Karena yang aslinya Mercy platina, GTO sama KH itu berbahan dari besi. Makanya kebanyakan sininya pasti, dalamnya sini pasti korosi. Kalau korosi, sealnya nggak bisa rapat. Tuh. Nah, lanjut di dalamnya ini jangan lupa minta dibubut yang halus atau dipoles mengkilap agar sealnya ini bisa menahan minyak remnya dengan baik. Nah, terkadang seal itu kan di pasaran ada berbagai jenis seal, baik dari ori, KW, dan lain-lain. Nah, ini terkadang ininya yang sini, yang ini terlalu besar, jadi nggak bisa masuk ke dalam sini. Seperti ini contohnya. Ini sok-sokannya baru, dalamnya itu baru, rumah sealnya itu baru. Cuman jika pakai seal yang baru ini nggak masuk. Nggak bisa masuk. Nah, solusinya bagaimana? Karena banyak sekali seal ini yang beredar, meskipun ukurannya
secara kasat mata itu sama 14-an lah katakanlah, 14, ada yang 14, ada yang 14 kurang, ada yang 14 lebih sedikit. Nah itu caranya ini silnya, karetnya ini dilepas semua. Kalau saya caranya pakai ini, pakai ruji yang diruncingkan. Ini caranya begini, hati-hati dicongkel begini, hati-hati jangan sampai merobek karetnya, diputar gini. Nah ini udah lepas, seperti ini, lepas. Nah yang satu ini, yang depan ini dari sini, bukan dari sini. Tapi sangat hati-hati jangan sampai merobek karetnya. Kalau merobek karetnya itu dijamin sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini diputar. Lepas. Nah, jangan sampai robek, karena robek sekecil, kalau robek atau lubang kecil pun itu sudah nggak bisa maksimal lagi. Nah, caranya karena ini nggak masuk ke dalam silindernya ini, rumah silnya itu nggak masuk. Caranya kalau saya ini bisa minta bantuan tukang bubut, atau bisa dikecilin sendiri pakai, kalau saya pakai bor begini. Nah ini diputer, lalu ini dikasih amplas, kertas gosok itu. Nah ukurannya seberapa ya, kita trial and error, dihaluskan lalu dicoba dimasukkan, kalau belum dihaluskan lagi, asal jangan sampai terlalu longgar. Nah sekalian, karena sil yang beredar seperti yang saya katakan tadi, sil yang beredar itu sangat banyak dan beragam. Biasanya kalau sil KW itu karetnya yang kurang bagus, karetnya ini kurang bagus. Kalaupun ada sil ori, itu karena mungkin stok lama, karetnya sudah mulai mengeras. Nah caranya bagaimana agar sil ini tetap bisa menahan minyak rem yang ada di dalam master ini? Kalau saya caranya pakai ini, selotip yang biasa dipakai untuk keran air, itu dikasih beberapa saja gini, asal jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti silnya juga susah masuk ke dalam masternya, seperti ini. Nah, dua-duanya ini bisa dikasih, lalu caranya ini dikembalikan lagi. Cara mengembalikannya sama, ini ditekan dulu begini, lalu ini dicongkel, dimasukkan. Hati-hati jangan sampai robek ataupun ujung jerujinya menusuk, seperti ini. Kita kembali lagi, seperti itu caranya. Dan jangan lupa setelah di shock itu lubangnya juga berbeda, harus disamakan dengan aslinya. Nanti biasanya kalau lubangnya sama besar, ini terkadang jarak mainnya jadi terlalu pendek, jadi kalau direm itu terlalu dalam rasanya, seperti itu. Itu untuk tips yang pertama atau tips yang pertama. Yang kedua yaitu masalah one way ngelos. Itu biasanya gigi besarnya itu sudah ngelos sama rumah one way-nya. Caranya bagaimana? Caranya kalau saya dilihat dulu, kalau memang ini contoh ya, kalau gigi besarnya yang ini masih bagus, masih nggak bergelombang, masih rata, itu dicek dulu, dilepas semua, dicek. Kalau nggak nyangkut, itu dilihat gotri one way-nya, pelornya. Ini pelornya, ini kalau standarnya Mercy ukurannya sekitar 10 mm.
bisa diganti pakai Mercy, Karisma, MX, Supra 125, itu sama saja, ukurannya 10. Nah, permasalahannya jika ini yang contohnya ininya sudah bergelombang, caranya bagaimana? Caranya dibubut dulu, diratakan dulu. Nah, kalau dibubut otomatis ini semakin mengecil. Nah, yang diganti itu one way-nya, pelor one way-nya. Pelor one way-nya diganti ukuran di atasnya. Kalau standarnya 10, berarti bisa dinaikkan ke 10,5. Kalau ininya sudah terlalu kecil, sudah bubutnya terlalu banyak, dan rumah one way-nya itu cekungannya sudah terlalu cekung, ini diganti bisa yang lebih besar. Dicoba dulu pakai yang 10,5. Kalau saya biasanya dari Matabur. Kalau Matabur itu kan milih ukurannya naiknya kan setengah mili. Jadi 10, 10,5, 11, 11,5 seperti itu. Kalau saya dicoba dulu pakai yang 10,5 dipotong. Bisa minta bantuan tukang bubut agar rapi. Kita bawa ukurannya sekian, potongannya sekian, kisaran 11, potong, dimasukkan, dicoba. Kalau sudah bagus itu dicoba di bawah. Kalau sudah bisa ngunci atau bisa nyangkut dan bisa lepas, jadi fungsinya normal kembali, itu bagus. Sudah bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau mau one way-nya upgrade, one way-nya kan kalau Mercy itu pakai 3 pelor. Nah, kalau mau upgrade pakai 6 pelor, itu biasanya saya pakai punyanya Karisma. Punyanya Karisma itu PNP dengan gear besarnya Mercy. Jadi langsung bisa masuk. Ini bekasnya Inter Mercy, tapi di rebuild gelombang lagi. Jadi ini ganti punya Karisma. One way-nya juga pakai Karisma. Nah, keuntungannya kalau pakai Karisma, ini gotri-nya ada 6. Gotri-nya ada 6, juga pernya itu bukan pakai yang kayak apa ya, ada pelurunya itu, tapi pernya sudah langsung seperti ini. Bentar, lepasnya. Nah, pernya Karisma ini seperti ini. Jadi meminimalisir pelurunya itu nyangkut. Jadi nggak pakai model peluru seperti aslinya Mercy atau MX, pakai ini. Nah, kalau pakai Mercy, kalau pakai Karisma itu pakai bahutan 3. Karisma itu bahutannya 3, itu 23. Sama, cuma Mercy, pakai Mercy cuma beda lebih lebar. Ini pakai Mercy ini dulu. Pakai Karisma juga. Nah, dibuatkan lubang baru lagi. Nah, atau bisa pakai Supra 125, cuma berbedanya Supra 125 ini diameternya ini agak besar sedikit. Caranya bagaimana? Caranya dipotong, lalu di gear besarnya Mercy itu juga dipotong, disambung, dilas, dipotong seperti ini. Itu pakai punyanya Supra 125 itu, tapi bedanya Supra 125 itu bahutannya 6. Bahutan yang ini 6. Kalau bisa belinya yang copotan. Itu tips yang kedua. Yang ketiga yaitu mengatasi masalah seputar gigi rasio dari Mercy itu. Banyak teman-teman itu yang tanya
susah masuk. Kalau mesin nyala dinetralin susah. Kalau mesin mati dinetralin mudah itu. Atau kadang nggak bisa masuk. Jadi kayak nggak main gitu. Nah, caranya kalau saya pendekatannya itu ketika mesin masih belum dibuka, itu pendekatannya kita lihat ininya, persnelengnya. Jadi persnelengnya ini gimana? Persnelengnya ini gerakannya bagaimana? Kalau sepelengnya digoyang, ini terlalu banyak, ini kemungkinan yang ini yang aus. Jadi ketika goyang gini, ini lepas dari rasionya, dari botolannya, dari shift drumnya, dari bintang shift drumnya ini lepas. Ini kalau lepas, ya begini. Ini kalau lepas otomatis nggak bisa nyangkut karena ininya toleransinya terlalu banyak. Nah, caranya tanpa membongkar mesin itu bisa. Caranya bagaimana? Di antara ini kan katakanlah di sini katakanlah ya, ini mesinnya seperti ini. Ini mesin. Ini bagian seal. Terus di sini ada persneleng. Nah, di antara persneleng dan seal itu dikasih pair. Kalau saya biasanya pair kopling. Dikasih pair tujuannya agar apa? Agar ini tetap keluar, tetap nyangkut dengan ini, nggak geser-geser lagi. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Nah, tanpa bongkar mesin. Cara yang kedua, kita lihat dulu ini aus atau tidak. Nah, ini kalau aus, ini juga susah. Caranya kita bongkar, mau nggak mau kita bongkar, kita lihat itu seberapa dia mainnya. Nah, ini bisa ditutup las, lalu dibentuk ulang. Juga sekalian dicek, ini harus goyang. Kelihatan nggak? Ini harus goyang, seperti ini. Memang harus goyang. Kalau nggak goyang, ini nggak bisa masuk. Jadi ketika gini, ketika bekerja, ini baliknya, nah ini agak goyang sedikit. Tapi ini kalau goyangnya terlalu banyak juga bermasalah. Karena ketika ada tekanan dari pedal persneleng, ini sudah goyangnya sudah terlalu banyak. Caranya ini dibongkar dulu. Nggak bawa tang. Nah, intinya ini dibongkar dulu. Nah, ini kita lihat. Yang ini dibongkar dulu, dibuka dulu. Agak lumayan susah karena area sini memang jarang untuk dibuka. Lumayan keras. Kita lepas dulu ring snapnya. Nah, ini ada pair. Ini untuk CDI, platina ya mirip-mirip lah. Intinya fungsinya sama. Nah, ini kalau ausnya sudah terlalu banyak, ini goyangnya juga terlalu banyak. Bisa diminimalkan, dilas ulang, atau yang ininya dilas ulang sedikit, lalu dibentuk lagi. Tapi tetap harus bisa sepeleng, harus bisa goyang, tapi jangan terlalu banyak. Juga yang ini, bagian yang ini juga harus bisa goyang. Dilihat dulu terlalu banyak atau tidak. Nah, kalau terlalu banyak, bisa ini ditutup las sedikit lalu dibentuk ulang. Seperti itu. Nah, dicoba
kalau itu sudah bisa sembuh, ya alhamdulillah nggak perlu sampai belah mesin. Kalau susah lagi, itu masih belum sembuh lagi, mau nggak mau kita harus belah mesin. Biasanya itu ada keausan di ini pemindah giginya ini. Nah ini kurang fokus. Yang ini biasanya aus. Ini aus. Nah caranya ini dimasukkan. Oh bukan ini. Nah ini dimasukkan seperti ini. Dicek toleransinya. Kalau ini goyangnya sudah terlalu banyak, mau nggak mau ketika meskipun ini digeser, itu dia kurang gesernya kurang. Jadi nah untuk menggeser giginya ini kurang bisa tepat karena ini sudah terlalu aus. Biasanya ininya yang aus. Ini bagian-bagian sini sudah aus. Caranya bagaimana? Caranya juga tutup las, lalu dibentuk ulang. Nah, membentuknya ini sedikit demi sedikit, lalu dipaskan dengan ini. Jangan sampai terlalu longgar. Kalau terlalu longgar ya sama saja, nanti susah masuknya, susah untuk menggeser. Jadi dia ketika menggeser gini kurang tepat, karena ya ada keausan di sini. Gitu. Jadi ditelas dulu, lalu dibentuk ulang pelan-pelan sambil dipaskan dengan ininya. Nah, mengepaskannya juga harus setiap ininya juga harus berbeda-beda. Maaf ini begini. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang buat yang ini. Ini buat yang kebalik. Buat yang ini. Seperti ini. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri. Jangan disamaratakan. Jadi yang ini buat yang ini yang ada coakannya ini, yang paling luar, yang paling kanan seperti ini. Harus dipaskan dulu. Jadi kalau nanti disamaratakan, katakanlah pakai contohnya yang ini aja, plek gini aja. Ternyata di sini enggak masuk karena tingkat keausannya mungkin ada perbedaan. Juga yang kecil juga seperti itu juga. Yang kecil ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Ini juga membentuknya dipaskan dengan godnya yang ini. Nah, itu. Selain itu juga dicek tingkat spellingnya, tingkat keausan antar gigi ini. Ini kalau terlalu aus juga bisa menyebabkan susah. Dan lagi yang perlu diperhatikan yaitu susunan ring ataupun snapnya, penguncinya. Nah, itu kalau salah letak atau kurang ring, itu juga bisa menyebabkan ini. Nah, ini kan ini geser. Nah, geser seperti ini masuk seperti ini. Ini kalau terlalu banyak ring atau kurang ring, ini juga menyebabkan susah masuknya. Itu di luar kalau giginya ada yang ininya yang patah atau yang itu seperti itu. Kalau ininya normal semua, caranya seperti tadi. Dan meskipun kita lihat di katalog itu jumlah ringnya hanya biasanya ring snap seperti itu. Nah, itu saya menemui beberapa kasus meskipun dibuat seperti itu. Jadi kita ikuti katalognya. Oh, ringnya cuma satu. Habis ring snap seperti itu. Itu ternyata tetap nggak bisa. Karena apa? Karena tingkat keausannya sudah terlalu banyak. Mau nggak mau kita tambahin ring. Jadi kalau saya sebelum ketika membelah mesin itu persneleng atau rasio dicoba dulu di bawah semua. Itu dari saya ketika tips dan trik tersebut semoga membantu teman-teman semua. Ini murni
Saya hanya membagikan ilmu yang saya dapat dari para senior-senior, tidak ada maksud yang lainnya. Semoga dapat membantu teman-teman melestarikan Pinter Mercy. Salam Mercy 1 Indonesia. Wassalam.